Oke, sudah kelihatan Sudah, teman-teman? sudah Master. Sudah ya, terima kasih. Baik. Nah, saya ulangi lagi teman-teman. Jadi saya amati ada beberapa teman-teman yang masih baru di program ini. Jadi batch ini adalah batch yang ketiga setelah sebelumnya batch 1, batch 2. Dan batch 3 ini kita belajar dari beberapa hal yang kemarin di batch 1, batch 2 kita perbaiki, sehingga mudah-mudahan batch 3 nanti akan lebih baik untuk teman-teman. Nah, kenapa 21 hari dan bagaimana teknisnya nanti teman-teman menyimak selama program ini, kita akan diskusikan bersama-sama ya. Oke. Dan untuk beberapa teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih Mindslim dan siapa Juli Triharto, saya mohon izin untuk narsis sebentar ya ke teman-teman. Nah, apa yang saya berikan ke teman-teman nanti selama 21 hari adalah sesuatu yang sangat ilmiah. Jadi tidak menggunakan konsep-konsep esoterisme, mantra, doa, atau apapun itu, tidak ada. Jadi ini murni pada psikologi manusia biasa. Jadi Anda salah kalau berharap kemarin pas daftar, apakah besok ditatap matanya terus besok langsing? Tidak. Ya, jadi artinya bukan proses yang seperti itu, teman-teman ya. Apakah begitu nanti nonton video terus setelah itu saya jadi nggak doyan makan? Tidak. Ada proses di mana Anda perlu memprogram pikiran. Jadi gemuk bukan salah Anda, tapi program di pikiran bawah sadar Anda yang perlu diprogram ulang. Ya, baik. Dan kegiatan kita sehari-hari sebelum pandemi kita sering menyelenggarakan yang disebut grup terapi. Ada grup terapi, ada muncul ya slide-nya ya. Oke. Dan kegiatan kita di grup terapi adalah membantu klien-klien yang mereka datang ke kelas yang kita adakan. Biasanya secara reguler kita adakan di Jakarta, di Kemang, atau di Ubud, Bali. Ya. Dan di Ubud, Bali biasanya kita setahun 2 kali, 4 hari 3 malam di daerah Ubud, di Anahata Villa. Dan ini membantu teman-teman untuk memprogram ulang. Dan saya juga membantu teman-teman yang mengambil sertifikasi menjadi seorang Mindslim Coach. Dan di sini juga kalau nggak salah ada Dr. Jen juga, salah satu calon Mindslim Coach yang besok udah masuk ke batch 27. Ya. Jadi kita sudah lebih dari 53 Mindslim Coach dengan berbagai latar belakang. Ada dokter spesialis fisik klinis, ada spesialis penyakit dalam, ada dokter psikiatri dan sebagainya. Mereka bergabung. Ada juga yang ibu rumah tangga atau mereka bukan berlatar belakang dari medis juga ada juga. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti tertarik untuk bergabung menjadi Mindslim Coach, kita sukseskan Indonesia langsing ya, karena ternyata survei dari Roy Morgan di Indonesia 27% mengalami obesitas, overweight, bukan obesitas. Jadi berat badan berlebih, 27%. Kita lihat aja anak-anak kita di sekitar kita atau di sekolah ya, SD, TK, banyak yang mereka mengalami berat badan berlebih. Oke, next. Apa itu Mindslim? Mindslim adalah program penurunan berat badan ya, dengan pemrograman pikiran. Karena kemarin ada yang bertanya apakah nanti di 21 hari saya dibantu untuk mengatasi trauma, fobia, tidak. Kita fokus pada penurunan berat badan. Jadi teman-teman nanti dibantu bagaimana menurunkan berat badan dengan cara mudah dan menyenangkan. Anda boleh makan apa saja, tanpa pil, tanpa diet, tanpa obat, tanpa jarum, tanpa faktor eksternal apapun ya. Kalau kemarin teman-teman menyimak IG live saya dengan Pak Hans yang turun 32 kilo, beliau mengatakan Mindslim ini program yang paling simpel dan paling murah ya, karena nggak tergantung pada apapun. Jadi nggak perlu harus minum-minum apa, nggak usah harus diet-diet, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu di jam ini, di jam itu, ditakar porsinya segini segitu. Karena Anda tahu bahwa diet itu 91% gagal menurunkan berat badan. Ini survei dari American National Health Institute. Jadi dikatakan bahwa diet ternyata 91% gagal menurunkan berat badan. Kenapa? Anda tahu diet ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, di jam ini, di jam itu, ditakar porsinya segini, segitu. Dan itu ternyata melelahkan. Dan banyak orang merasa kesulitan atau merasa bersalah atau tersiksa dengan cara itu. Jadi sekali lagi bahwa Mindslim bukan program diet karena kita tidak menggunakan aturan-aturan diet. Ya.
Anda boleh makan apa saja kapan saja, ya. Dan ini yang menurunkan berat badan klien-klien kita, lebih dari 15.000 klien yang saya tangani secara langsung. Ada 45.000 pembaca buku saya. Jadi mereka mengatakan bahwa turun berat badan dengan cara main slim ini mudah dan menyenangkan, nggak pakai faktor eksternal apapun. Oke, next. Jadi apa yang dilakukan selama Anda mempraktekkan Mind Slim ini, fokus Anda pada perubahan kebiasaan. Jangan fokus pada kilogram dulu. Ketika kebiasaan berubah, otomatis kilogram mengikuti. Ya, ketika Anda fokus pada perubahan kebiasaan, otomatis pelan-pelan nanti Anda menjadi berubah. Hubungan Anda dengan makanan, hubungan Anda dengan tubuh menjadi lebih baik. Ya, sehingga tidak head and love relationship dengan makanan atau dengan tubuh Anda. Karena banyak orang yang ingin turun berat badan itu seringkali mereka hubungan dengan makanan itu chaos, head and love relationship. Kadang membenci, kadang terobsesi. Pada saat mereka lagi pengen turun berat badan, mereka belajar membenci makanan. Tapi pada saat tertentu mereka terobsesi, nyari-nyari makanan itu. Nggak boleh makan nasi misalnya, akhirnya malah nyari-nyari nasi. Nggak boleh makan coklat, malah yang dipikirin jadi coklat. Jadi artinya apa? Cara berpikir seperti itu menjadi chaos. Ya. Chaos membuat akhirnya hubungan Anda dengan makanan tidak mindful. Dan Mind Slim mengajak teman-teman untuk mindful eating. Hubungan dengan makanan diperbaiki. Dan yang kedua adalah hubungan Anda dengan tubuh. Karena dengan tubuh, seseorang dengan kegemukan seringkali head and love relationship juga. Mereka kadang-kala terobsesi, hingga akhirnya mereka berjam-jam di atas treadmill. Kadang-kala berjam-jam nggak keluar-keluar dari ruangan gym. Kadang-kala mereka berjam-jam, dengan tubuh, kalau perlu dioperasi, pembedahan dan sebagainya. Sedemikian terobsesinya dengan hal itu, sehingga yang terjadi apa? Kadang-kala tubuh mengalami kondisi di mana ya karena chaos tadi, akhirnya malah justru merusak tubuh itu sendiri. Ya. Padahal seharusnya Anda tahu bahwa ya, saya cepat-cepat aja teman-teman, karena nanti kita akan banyak diskusi untuk persiapannya, karena nanti materi akan lebih banyak di 21 hari ya. Jadi saya brief aja di depan. Oh ya, kemarin ada yang bertanya, apakah Mind Slim aman? Saya jelaskan bahwa di dalam Mind Slim ini Anda tidak tergantung pada faktor eksternal apapun, termasuk bahkan banyak yang ibu hamil mempraktekkan Mind Slim. Jadi ini aman karena tidak menggunakan intervensi eksternal seperti obat, jarum, atau alat, dan sebagainya. Tidak ada. Jadi ini aman dipraktekkan mereka yang ibu hamil atau ibu menyusui misalnya, ya, kalau ada yang seperti itu. Saya ulangi lagi. Jadi pas ikut program 62 kilo, saat itu belum hamil, terus kemudian selang berapa bulan hamil, pas kehamilan 9 bulan, beliau beratnya cuma 64 kilo dan bayi sehat 3 kilo. Dan apa yang terjadi selama kehamilan, beliau mempraktikkan Mind Slim sehingga tidak emotional eating, tidak craving, ya kalau istilah orang awam biasanya nggak nyidam, gitu. Artinya nggak pengen, nggak rakus dengan makanan. Ya, kalau orang hamil biasanya seperti itu. Nah, tapi ternyata dengan Mind Slim membantu beliau untuk tidak seperti itu, hingga akhirnya berat badannya di kehamilan 9 bulan cuma 64. Ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat di Instagram saya pernah repost postingannya Mbak Lala ya, Mbak Lala Tangguh. Oke, saya lanjut lagi dalam rangka untuk mendekati kesenangan dan menjauhi kesulitan. Ya, ada banyak aspek dalam hidup kita yang terbantu ketika kita sehat, kita langsing. Kita menghindari banyak kesulitan-kesulitan, dan itu yang saya amati banyak klien-klien kita yang ketika melangsing bukan soal penampilan semata, tapi banyak faktor dalam hidupnya yang terbantu seperti karir, relationship, social life, spiritual bahkan, dan juga pengembangan diri, dan lain sebagainya. Jadi artinya dengan langsing ini seringkali saya amati dari klien-klien membuka harapan, membuka kesempatan baru yang mereka rasakan. Ya, oke. Dan apa yang dilakukan selama 21 hari nanti, teman-teman? Nanti kita diskusikan ya setelah saya sharing sebentar. Yang dilakukan oleh teman-teman nanti adalah meniru gaya hidup, meniru program pikiran bawah sadar orang langsing yang secara alami. Jadi istilah kita naturally fit people do. Jadi orang langsing secara alami itu mereka nggak perlu pakai diet-diet, nggak nge-gym, nggak yoga-yoga, nggak pilates-pilates, nggak
jungkir balik, nggak bahasa kasarnya itu nggak pecicilan terus gitu ya. Tapi ternyata mereka langsing gitu ya. Dan mereka makan apa saja. Nah itu yang kalau kita amati apa sih yang sebenarnya terjadi di pikiran bawah sadar mereka. Nah ini yang saya akan kasih tahu ke teman-teman. Saya nggak akan jelaskan secara detail karena ini materi untuk Mind Slim Coach, para calon Mind Slim Coach. Jadi saya cuma overview-nya saja. Jadi kata kuncinya adalah dengan Mind Slim ini Anda diajak untuk mengubah hubungan Anda dengan makanan dan ubah hubungan Anda dengan tubuh. Dua kata kunci itu. Ubah hubungan dengan makanan supaya Anda mindful eating, ubah hubungan Anda dengan tubuh supaya Anda mindful body movement. Di sini akhirnya kecerdasan tubuh dan pikiran semakin meningkat. Dan ketika kecerdasan tubuh meningkat, otomatis Anda semakin paham body one Anda, dan juga naturally slim people habit akan muncul dalam keseharian Anda, dan juga otomatis getting slimmer and fit. Ya, semakin segar, main bugar. Jadi turun berat badan dengan main slim ini unik, karena Anda justru jadi lebih segar, lebih bugar nantinya. Karena banyak orang program turun berat badan itu malah justru jadi lemah, letih, lesu, malas, atau bahkan akhirnya mengganggu ke aspek kehidupan dia yang lain. Misalnya bekerjanya jadi nggak fokus, jadi marah-marah karena harus mikirin dietnya, harus mikirin nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu di jam ini, di jam itu, nggak boleh makan di jam-jam tertentu. Jika akhirnya mengganggu ke, jadi secara physically, mentally, dan emotionally Anda terbantu dengan mind slim ini. Ya, mudah-mudahan. Dan outcome-nya apa selama 21 hari nanti, teman-teman? Outcome-nya ini ada 7 outcome di dalam Mind Slim. Yang pertama adalah Anda dibantu untuk stop emotional eating. Anda tahu ya emotional eating? Mengkaitkan mood dengan food. Mood and food connected in many complex ways. Jadi terkait dengan cara yang sangat kompleks. Kenapa itu terjadi? Sudah terlatih semenjak bayi. Kalau Anda amati bayi nangis, kaget, atau gelap, atau ngompol misalnya, terus taruh sesuatu di mulut, lama-lama diam dan tenang. Ya, itu bayi. Dan apa yang terjadi ketika misalnya semakin remaja, semakin beranjak dewasa, mulai mengenal perasaan sedih, marah, bosan, dan yang terjadi ketika seperti itu mengkaitkan keinginan perasaan nyaman dengan makan. Bawaannya pengen ngemil, bawaannya pengen makan aja. Itu yang terjadi. Mulut rasanya kayak pengen ngunyah terus. Di kulkas nggak ada makanan, buka tutup gitu. Berharap ada makanan di kulkas gitu. Dan itu contoh emotional eating ya. Dan emotional eating adalah penyebab obesitas nomor 1 di dunia, Bapak Ibu. Jadi pahami bahwa dengan emotional eating ini orang akhirnya makan melebihi dari apa yang dia pikirkan. Yang seharusnya makan pada saat lapar berhenti sebelum kenyang, tapi karena emotional eater, akhirnya dia sulit untuk berhenti di netral ya, karena itu tadi, karena emotional eater. Oke, lanjut. Stop craving. Apa itu stop craving? Anda dibantu untuk mengatasi ketagihan makanan dan minuman. Ya, waktu itu kemarin ada yang nanya, Mas, saya boleh nggak di 21 hari dibantu untuk mengatasi ketagihan lain, misalnya. Dan saya nggak di 21 hari ini kita nggak membantu hal itu. Kita fokus pada ketagihan Anda terhadap makanan dan minuman. Ya, jadi dalam konteks slimming dalam hal ini, karena addiction ini konteksnya banyak ke hal-hal yang lain juga. Nah, kita akan fokus di sini addiction-nya adalah kepada makanan atau minuman. Ya. Karena ini yang mengganggu. Seseorang sulit untuk melangsing, sulit turun berat badan. Sudah tahu makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang, tetapi karena dia craving, ketagihan makanan, jadi sulit untuk berhenti makan. Ya, ketagihan coklat, ketagihan nasi, ketagihan kerupuk, ketagihan sambal, ketagihan apa lagi ya. Nah, nanti teman-teman kita diskusikan ya. Oke, saya cuma brief dulu supaya teman-teman dapat ide-ide dulu, pencerahan atau ada yang ditanyakan, nanti bisa didiskusikan. Dan yang kemudian yang ketiga adalah speed up metabolism. Metabolisme tubuh Anda ditingkatkan, karena ketika turun berat badan, Anda perlu program yang membantu Anda justru metabolismenya meningkat. Jangan malah menurun. Karena banyak program di program yang lain ya, tidak saya sebutkan, mereka justru membuat metabolismenya menjadi turun. Kayak kemarin di grup terapi saya, karena dia mempraktikkan diet tertentu, yang terjadi dia harus bolak-balik ke UGD, dan dokternya bilang ini bahaya kalau pakai cara seperti itu, gitu. Karena ternyata ada masalah dengan fisiknya, dengan kondisi secara medis bermasalah. Jadi
Dengan Mind Slim, Anda justru dibantu untuk speed up metabolisme. Metabolisme tubuh ditingkatkan. Jadi lebih segar, lebih bugar. Jadi ciri-cirinya turun berat badan dengan cara metabolisme tubuh yang meningkat adalah tubuh Anda justru semakin bertenaga, semakin segar, semakin bugar. Bukan sebaliknya. Ya. Karena ada yang berpikir nanti turun berat badan saya nanti jadi lemas nggak 21 hari ini. Tidak. Justru Anda semakin bertenaga, semakin happy, semakin bugar. Yang keempat, motivate to fun exercise. Jadi Anda akhirnya harapannya 21 hari ini membantu Anda untuk memiliki motivasi bergerak. Dan bergerak di sini bukan Anda pikirkan harus di alat khusus, kostum khusus, waktu khusus, tempat khusus, gerakan khusus. Tidak. Ya, jadi artinya tidak terpancang waktu, tempat, atau gerakan. Tapi apapun yang membuat nafas Anda lebih dalam dan degup jantung Anda lebih cepat, itu yang disebut olahraga. Bahkan cuma naik turun tangga, bahkan Anda parkir agak jauh dari lobi, bahkan mungkin Anda memilih eskalator dibandingin lift misalnya, itu sudah olahraga. Jadi nanti kita akan perbaiki definisi olahraga, nanti kita akan sama-sama menggeser mindset kita, nanti ada diskusinya di Telegram, nggak usah khawatir, kita diskusikan nanti. Dan kemudian yang kelima adalah feel good about yourself. Nah ini menarik. Dengan Mind Slim Anda dibantu untuk feel good dengan diri Anda. Jadi bukan Anda malah akhirnya justru membenci tubuh Anda. Energinya beda. Ketika Anda menurunkan berat badan dalam rangka menghukum tubuh, dalam rangka Anda marah atau kesal atau ke tubuh merasa tidak nyaman, justru akhirnya seringkali hubungannya menjadi chaos dengan tubuh. Sebaliknya, ketika hubungan Anda perbaiki dengan tubuh, Anda menjadi feel good, Anda menjadi lebih nyaman. Dan seseorang ibaratnya seperti ketika Anda punya rumah, Anda merasa nyaman, maka Anda akan lebih senang untuk bersih-bersih atau merawat rumah Anda dengan baik. Sebaliknya, ketika seseorang tidak nyaman, seringkali boro-boro merapikan, membersihkan rumah saja malas. Begitu juga tubuh kita. Jadi skala perawatan dan penjagaan semakin meningkat dengan ketika Anda feel good dengan diri Anda selama proses melangsing ini. Oke. Dan yang keenam, boosting your self-esteem, citra diri. Ini menarik teman-teman, karena dalam proses turun berat badan, citra diri ini sangat berperanan. Kenapa? Karena citra diri ini berkaitan dengan hal-hal lain. Selain slimming juga, kalau dalam konteks slimming, ketika citra diri Anda positif, maka perawatan dan penjagaan diri pun semakin meningkat. Seseorang yang citra dirinya positif. Ketika citra dirinya negatif, cenderung dalam pikirannya itu selalu muncul hambatan-hambatan. Ada sabotase-sabotase diri. Ya, ketika citra dirinya positif, negatif. Ketika positif, sebaliknya, ada kreativitas dalam pikirannya, ada hal-hal yang solusi-solusi baru yang muncul dalam pikirannya, sehingga sabotase-sabotase diri tadi mampu ia atasi ya dengan citra diri yang positif. Dan kemudian ini yang penting teman-teman, nanti selama proses dengan Mind Slim ini, yang ketujuh adalah 5 magic rule, 5 aturan ajaib, simpel, sederhana, mudah, menyenangkan. Semenjak Anda praktekkan, hari ini Anda turun berat badan ya dengan 5 magic rule, 5 aturan ajaib, mudah dan menyenangkan. Bahkan saking mudah menyenangkan, beberapa orang skeptis. Saking skeptisnya, tapi ketika mereka praktekkan, mereka turun berat badan. Seperti kemarin di IG Live, Pak Hans ya dari Surabaya turun 32 kilo, beliau bilang saking mudahnya sampai dia kaget, loh kok turun berat badan dengan cara ini sampai 32 kilo ya. Jadi teman-teman 21 hari ini mohon fokus, minat, emosinya dilibatkan. Mohon teman-teman sudah menginvestasikan waktu, biaya, tenaga selama 21 hari nanti, manfaatkan betul-betul. Karena nanti supaya tidak lewat begitu saja. Belajar dari batch 1, batch 2, ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Kalau saya amati yang belum berhasil, kenapa? Karena mereka menganggap 21 hari ini sebagai kurang melibatkan fokus dan minatnya. Sehingga kadang-kala buka diskusi 2 hari, 3 hari sekali baru dibuka, videonya baru ditonton. Sehingga mungkin orang bilang keseriusannya masih belum ada. Nah, teman-teman, karena mungkin ini program terlalu mudah atau terlalu murah bahkan, sehingga seringkali membuat teman-teman merasa kurang fokus atau tidak begitu serius. Ya. Tapi mudah-mudahan dari 30 orang ini nanti serius semua ya.
Oke, mudah-mudahan. Tapi survei kita 70% berhasil, 30% belum berhasil. Ya. Yang 70% berhasil karena mereka melibatkan fokus, minat, dan serius mempraktekkan cara mudah menyenangkan. 30% belum berhasil karena mereka masih belum fokus. Kadang-kala mereka masih menggabungkan dengan program diet lain, mereka masih pakai pil-pil, mereka masih ragu, belum serius lah ya. Bahkan menyimak coaching terapinya pun nggak berurut seperti itu. Nah, saya nggak tahu teman-teman mau milih yang mana, yang 70% atau yang 30%. Kembali ke Anda, dan kita nggak bisa memaksakan. Ya. Dan ini contoh salah satu klien kita, Dr. Tori Sepriwan, beliau dokter anestesi, beliau turun di foto ini 20 kilo. Tapi selanjutnya beliau sudah turun 35 kilo. Istrinya, Dr. Dian, pernah ngirim foto ke saya. Pernah pakai celana yang anaknya yang kecil itu nyembul dari celana yang lamanya beliau. Jadi begitu lingkar perutnya itu sampai eh, kempes gitu ya, sehingga anaknya yang kecil bisa nongol dari dalam. Saya lihat di data ada beberapa teman-teman yang overweight, ada yang obesitas, ya, ada yang extreme obesity juga, ya. Nggak usah khawatir, kita semua saling support, saling mendukung. Dari berapapun kilogram Anda di awal, semua bisa, ya. Jadi Anda semangat, karena setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Ya. Ini Rima Bawazir, di foto ini beliau turun 23 kilo. Dan apa yang terjadi, beliau pernah cerita waktu itu menyusui dan ternyata ASI-nya lancar. Kemudian ini Mala, ya, rumahnya di Jakarta Utara, waktu itu datang ke Kemang, ke tempat praktek saya. Kata beliau, orang utara jarang datang ke selatan, dan nggak tahu daerah selatan. Tapi beliau begitu serius, niat, pengen banget untuk melangsing dengan cara yang mudah, boleh makan apa saja, kapan saja. Dan ternyata, kalau Anda perhatikan, beliau bisa turun berat badan, dan perubahannya banyak sekali, nggak cuma sekedar penampilan dan kesehatan, tapi beliau jadi lebih aktif untuk membantu putra-putrinya, membantu suami, bisnis suaminya, dan sebagainya. Ya. Jadi artinya, melangsing ini bukan persoalan penampilan semata saja, teman-teman. Ya, lebih banyak hal yang mungkin akan teman-teman dapatkan. Nanti tolong sharingkan juga ke kita, supaya yang lain jadi terinspirasi. Ini Grace, ini rumahnya dekat tempat praktek saya di Kemang, dan beliau, Anda lihat lingkar perutnya ya, beda banget ya. Oke. Ini Dokter Dion dari 175 menjadi di foto ini 125, tapi pernah turun sampai 112, jadi 68 kilo turunnya. Ya. Next, ini Siska. Siska sekarang menjadi main slim coach. Ya. Ada di Siska Ekawati, atau nanti saya akan share di Telegram. Ya. Oke. Menarik ya, teman-teman. Melisa, Anda lihat lingkar lengannya lebih kecil ya, jadinya. Sonia, banyak sekali teman-teman. Setiap hari saya hampir menerima foto-foto before after, progres mereka melangsing. Saya happy sekali karena ternyata cara mudah menyenangkan ini banyak membantu masyarakat. Nggak perlu harus pakai pil, nggak perlu pakai diet, nggak perlu pakai jarum. Ya. Ini Dokter Obi, dari 70 menjadi 57 kilo. Dokter Obi ini di Lampung ya sekarang ya. Nah ini Mbak Neni, ya sorry. Dan Mbak Neni ini dari 64 menjadi 46. Bayangin teman-teman, ketika berat badan Anda turun, ideal, Anda mau pakai baju apa, mau penampilan seperti apa, dan kira-kira orang-orang di sekitar Anda akan berkomentar seperti apa, dan apa yang Anda rasakan dengan tubuh Anda yang tahu. Nanti ada latihannya di 21 hari nanti. Ya. Jadi kembali ke seven outcome, ini tadi seven outcome-nya kita. Ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjutkan, teman-teman? Silahkan. Saya akan ajak Anda untuk menonton sebuah video. Ini adalah grup terapi yang dalam 21 hari ini, saya ingin deliver grup terapi ini ke Anda. Cuman kan nggak mungkin kita tatap muka dalam satu ruangan, dalam 2 hari yang saya harus deliver ke Anda. Sehingga kita pecah-pecah dalam 21 hari. Jadi bayangkan apa yang Anda lakukan selama 21 hari nanti itu ibarat seperti grup terapi. Cuma mungkin pasti beda kalau Anda ikut grup terapinya secara offline, ya, datang ke tempat praktek saya, dibandingkan dengan Telegram. Tapi upaya apapun yang bisa Anda
jangkau, silakan jangkau karena saya tahu ada beberapa dari Kalimantan, ada beberapa dari Makassar, ada beberapa dari Jawa, luar Jawa itu banyak sekali di klien-klien kita. Sehingga kita jangkau lewat Telegram, lewat 21 hari ini. Dan ini video liputan ketika kita grup terapi di Jakarta. Dan kali ini kami punya kabar gembira bagi Anda pecinta makanan tapi takut mengalami kegemukan. Nah, ada sebuah metode baru untuk bisa tampil langsing dan sehat akan dibagi oleh rekan Indah kita dalam Selaras kali ini. Namanya adalah Mind Slim Program. Nah, kita akan simak bersama dalam Selaras lengkap. Oke, saya lanjutkan saja karena nanti Anda bisa tonton video ini di YouTube ya, di YouTube kita, di YouTube saya. Anda bisa tonton video itu. Baik. Nah, untuk persiapan kita 21 hari nanti, bayangkan nanti ada 7 outcome yang teman-teman terima dalam bentuk video dan diskusi di Telegram. Jadi, do and don'ts-nya adalah pertama yang perlu teman-teman lakukan selama simak setiap hari. Pastikan Anda membuka Telegram. Notifikasi Telegramnya tolong diaktifkan supaya nanti ketika Anda dapatkan diskusi atau video materi, Anda dapat notifikasinya. Pengalaman dari yang kemarin, karena mereka jarang pakai Telegram, kadang-kadang nggak tahu ada notifikasi, akhirnya kelewat. Sehingga tidak dibaca, tidak disimak, dan lupa. Yang kedua, nanti di dalam Telegram, ada waktunya saya meng-off-kan diskusi, supaya nanti materi bisa tersampaikan urut. Ya. Sehingga kalau dibuka, takutnya nanti banyak pertanyaan yang tidak sejalan dengan materinya, nanti malah jadi ngacak nanti. Jadi kita akan off-kan dulu pagi sampai sore, nanti sore saya buka untuk diskusi dengan teman-teman. Ya. Ketika mungkin teman-teman setelah pulang kerja atau setelah aktivitas, nah sore hari bisa diskusi ya, di Telegram. Saya buka diskusinya. Nah, dengan asumsi Anda sudah mempraktekkan yang di video ini sudah diberikan. Nah, nanti setiap hari juga Anda dapatkan video. Nah, ini yang perlu dicatat oleh teman-teman, bahwa video yang saya berikan ke Anda, tidak saya berikan ke, maksudnya tidak dikirim filenya ke Telegram, tetapi linknya, link YouTube-nya. Karena kalau saya kirim ke Telegram, takutnya nanti membebani gadget Anda, membebani Telegram Anda. Karena filenya, setahu saya videonya itu bisa 1 giga, 2 giga, ya. Jadi yang akhirnya solusinya kita taruh di YouTube. Hanya saja YouTube saya kunci. Sehingga yang bisa mengakses adalah mereka yang YouTube-nya sudah terdaftar. Nah, bagaimana cara mendaftarkan YouTube-nya? Anda cek di YouTube Anda, di situ ada bagian profil settingnya. Nah, Anda menggunakan email apa di situ? Ketika Anda buka YouTube, misalnya Anda buka YouTube nih, terus nanti di nama Anda, atau mungkin ada beberapa yang nama YouTube-nya itu anaknya, nggak apa-apa. Nah, emailnya itu yang Anda pakai untuk membuka emailnya. Karena kalau Anda membuka nggak sesuai dengan email, nggak bisa dibuka linknya. Ya, sekali lagi, saya ulangi lagi, Anda perlu ngecek YouTube Anda pakai email apa. Ya, karena Anda berikan ke kami email Anda, tapi ternyata YouTube-nya Anda pakai YouTube anak Anda, emailnya entah email siapa gitu. Jadi akhirnya nggak bisa dibuka. Nah, pastikan Anda cek nanti YouTube Anda, yang di gadget boleh, dimanapun boleh, di laptop bisa, di iPad bisa, di YouTube itu Anda cek akunnya, profil akun Anda itu pakai email apa. Nah, email apanya itu dikirim ke saya. Ya, bisa di grup nanti Anda kirim, bisa akan catat, nah, saya akan daftarkan, sehingga nanti Anda bisa buka YouTube saya yang terkunci. Kira-kira gitu ya, clear ya sampai di sini ya, karena dari sampai tadi malam banyak yang nanya-nanya emailnya maksudnya apa. Selama ini saya pakai email itu. Nah, tapi ternyata setelah dicek YouTube-nya, YouTube mereka bukan YouTube pakai email yang diberikan. Ya, email sehari-hari, email kerja dengan email di YouTube ternyata beda. Ya, clear ya sampai di sini, atau ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Jadi nanti kita daftarkan juga email kita ya, Pak, Master, yang ke gimana, Ci Ingrid? Nanti perlu daftarkan email berarti ya? Yes, betul. Jadi emailnya tolong diberikan ke saya, boleh Japri.
supaya nanti saya lebih mudah catat. Japrinya di Telegram aja ya, biar saya nggak pindah-pindah ke WhatsApp. Anda japrinya di Telegram, teman-teman ya. Gitu ya, Ci Ingrid ya. Oke, Master. Ya. Ada lagi yang lain, teman-teman? Jadi itu video sekitar durasi sekitar 5 menit sampai 12 menit ya di video itu. Berisi latihan, coaching, terapi. Saya sarankan menggunakan headphone atau earphone ya. Jangan dalam perjalanan atau sedang menyetir atau mengoperasikan alat berat atau lagi nyetrika atau lagi masak ya, karena kalau seperti itu takutnya ketika ada beberapa bagian yang hipnotik di situ, Anda kesadarannya atau fokusnya berubah, bergeser. Nah, pastikan ada di tempat aman dan nyaman. 21 hari ke depan, nah nanti setelah 21 hari kita tutup dengan getting start. Getting start itu artinya justru Anda memulainya nanti di hari yang ke-21. Bukan hari ini. Hari ini baru belajar dulu, getting ready dulu. 21 hari ini getting ready, menyiapkan dulu. Dari unconscious incompetent menjadi conscious competent. Jadi artinya Anda paham dulu, pelajari dulu apa yang Anda belum paham, apa yang belum ngerti, dan nanti tinggal teman-teman hari ke-21 nanti getting startnya, mulainya. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan nanti diskusinya di Telegram saja. Silahkan, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi, senang hati kita saling mendukung, saling support selama 21 hari, mudah-mudahan jadi silaturahmi, jadi sahabat, jadi teman, jadi keluarga, dan kita bisa bersama-sama. Dan keputusan Anda melangsing hari ini adalah jawaban untuk esok hari. Ya, artinya suatu saat Anda akan menyadari seperti halnya klien-klien saya yang lain, mereka akhirnya mendapatkan jawaban-jawabannya. Ternyata keputusan mereka melangsing dulu. Sekarang mereka mendapatkan jawaban-jawabannya. Master, jadi tiap hari nanti ada video coaching gitu ya? Yes, tiap hari. Ya. Biasanya saya infokan pagi jam 7 sampai jam 10. Tapi biasanya setelah saya sampai kantor jam 9 lah ya. Biasanya jam 9 baru saya posting. Ya, saya sharing aja, Master. Ya, oh iya, Bu Ika udah batch 1, batch 2 ikutan loh ini, Bu Ika luar biasa. Gimana, Bu Ika? Batch 2-nya yang miss, tapi batch 1 cukup serius seperti hari ini. Alhamdulillah, tanpa disadari, dari 82 sekarang 78. Artinya sudah 4 kilo. Tanpa tersiksa, masih bisa makan steak dengan enak. Ditraktir Pak Doni. Pak Doni ngajak, boleh makan steak nggak, Bi? Katanya gitu. Boleh, boleh. Baby bebas makan apa saja. Happy kan ya, boleh makan apa saja, tapi turun berat badan. Ternyata 4 kilo besar ya, Master ya? Iya, 4 kilo. Karena lemak tubuh itu menyita banyak tempat. Walaupun ini ya, beratnya 4 kilo dengan otot beda sekali. Ya. Berasa ya, Bu Ika? Terasa. Berubah? Terasa. Masih punya goal banyak sih, harus sampai 65. Tapi dia bilang, boleh deh, Mam, sampai 70 dulu, supaya Mama nggak stres. Oh, gitu. Ya. Enggak kok, nggak stres, orang boleh makan apa aja kok. Itu yang membahagiakan gitu. Boleh makan apa aja, tapi nunggu lapar. Iya, betul. Nunggu lapar fisik ya. Nah, nanti teman-teman. Terima kasih sekali nih. Saya happy banget bisa join di batch 1. Sekarang ikut lagi di batch 3. Dan bisa ngajak ponakan-ponakan saya nih. Wow, Bu Rita sama Pak Doni. Oke, luar biasa ya. Semangat. Terima kasih Bu Ika sudah menawarkan juga ke teman-teman hidup sehat, happy, bahagia ya. Baik, ada lagi yang lain teman-teman mungkin mau sharing? Baik. Pagi, Master. Pagi. Oke. Bu Eko nih, Master. Oh, Bu Eko ya, Bu Eko silakan Bu Eko. Iya. Mau tanya nanti diskusnya di Telegram atau di WA Japri kayak yang batch 1, Mas? Master. Oke, untuk linknya ya maksudnya di Telegram, Iya, pada saat mulai besok, kan sore kita mau discuss gitu. Discussnya itu di grup Telegram atau di Japrinya WhatsApp, Master. Oke, kita karena dari Telegram kita semuanya di Telegram aja ya Bu ya, karena kalau di WhatsApp nanti bolak-balik.
Nah, saran saya Oke. nanti diskusinya di Telegram grup. Kalau memang mau diskusi sore hari, setiap hari, sore hari silahkan diskusi. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang privacy, ada beberapa hal kemarin yang saya persilahkan untuk Japri, diskusinya ada pertanyaan ya. Nah, Di nanti Telegram juga ya. di Telegram juga Japri boleh. Dan kemudian satu hal lagi, buat teman-teman, nanti diskusi Japrian pun kalau misalnya menurut Anda boleh di-share, akan saya share. Kalau misalnya Anda tidak mengizinkan untuk di-share ke grup, Anda kasih tahu misalnya namanya tidak disampaikan. Sehingga nanti saya akan capture, screenshot, saya kirim ke grup supaya teman-teman yang lain belajar. Gitu. Tapi saran saya sih di grup saja diskusinya supaya nanti yang ikut belajar. Lain mengetahui ya. Oke. Baik, Master. Terima Baik, Bu kasih. Eko. Semangat, Bu Eko ya, Medan. Iya. Ini saya lihat lagi treadmill tadi. Iya. Terima kasih, Master. Sama-sama, Bu Eko. Baik. Ada lagi yang lain? Ya, Master. Pagi, Master. Pak Doni. Selamat pagi, Pak Doni. Ya, gimana Pak Doni? Ya. Apakah harus dibantu dengan olahraga juga? Oke. Apakah harus dengan olahraga juga? Nah, nanti mindset olahraganya diubah dulu, Pak Doni. Kalau sekarang mungkin kalau saya tanya olahraga menurut Pak Doni apa? Mungkin treadmill, nge-gym, gitu ya? Atau jogging, lari gitu ya? Baik. Kalau saya informasikan ke teman-teman bahwa melangsing ini 80% adalah persoalan hubungan kita dengan makanan, 20% adalah persoalan hubungan kita dengan movement. Jadi, fokusnya move more-nya di sini 20% perannya. Jangan jadi satu patokan yang besar. Nah, karena yang paling utama adalah hubungan kita dengan makanan yang diperbaiki. Nah, move more-nya kita harus ubah dulu mindset-nya. Olahraga itu tidak harus pakai alat khusus, kostum khusus, waktu khusus, tempat khusus. Ya, artinya apapun yang membuat Pak Doni berdegup lebih kencang, jantungnya atau nafasnya lebih dalam, seperti naik turun tangga atau beres-beres rumah, nyuci mobil dan sebagainya, itu juga sudah olahraga Pak Doni. Jadi definisi olahraga kita adalah lebih baik bangkit duduk daripada tiduran, lebih baik bangkit berdiri pada sekedar duduk, lebih baik bangkit berjalan daripada sekedar berdiri. Itu olahraga. Kenapa kok akhirnya olahraga bergeser? Definisinya mesti harus di alat khusus, kostum khusus, waktu khusus. Itu industri, supaya orang beli sepatunya, beli kaosnya, beli alat-alatnya, seperti itu, atau membayar sewa tempatnya, dan sebagainya. Jadi, kita permudah definisi olahraganya ya Pak Doni ya. Jadi nggak mesti harus alat khusus, khusus. Jadi have fun lah dengan olahraganya. Fun exercise istilahnya kita. Gitu Pak Doni? Ya, baik. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Doni. Pertanyaan bagus sekali. Ada yang lain teman-teman? Gino di Manado atau di Jakarta, Gino? Di Jakarta, Mas. Oh, di Jakarta. Oke. Ya, luar biasa, Gino. Gimana pengalaman melangsingnya, Gino? Saya udah lama nggak ngobrol sama Gino. Aduh, kayaknya udah 10 tahun yang lalu ya saya ikut. Iya, ya, lama sekali ya. Iya. Progresnya gimana dibandingkan 10 tahun yang lalu? Ya, turun lah. Oke. Dan merasa lebih nyaman dengan berat badan? Ya, nyaman sekali. Ya. Oke, good. Dan banyak juga teman-temannya Gino yang akhirnya ikutan mindset. Oh iya, ada teman saya mau ngikut nyusul ini masih bisa, Mas? Boleh. Masih bisa ditunggu. Oh, ya? Silakan. Oke. Nanti di WA sama dia ya. Oke, silakan. Terima kasih, Gino. Saya baru bergabung di batch 3 ini atas rujukan dari Ibu Ike. Saya pernah 126, Mas. Wow. Tapi sempat turun sampai ke 84. Cuman kan pas pandemi ini makannya agak lebih, sehingga berat badannya naik, tapi lingkar pinggangnya tidak bertambah. Oke. Iya. Ini saya lagi terakhir, makanya saya kaget. Terakhir 84, pas mau daftar ini, saya coba timbang lagi, saya kaget banget ya 90 gitu ya. Tapi kok lingkar pinggang malah sebetulnya tidak bertambah, bahkan berkurang gitu ya, karena
Saya tahunya dari celana yang sering turun ya Mas, gitu. Iya. Jadi, nah saya tidak tahu itu jadinya kemana, yang 6 kilonya itu jadinya apa. Tapi saya dengan ikut ini saya coba, memang target saya itu antara 70 sampai 75. Kalau bisa 70 saya lebih senang gitu. Iya. Baik. Kalau boleh tahu Pak Olo dulu turun dari 126 sampai dengan 84, apa yang dilakukan Pak Olo? Saya cenderung mengurangi nasi, kemudian diganti dengan suplemen, Mas. Oh, oke ya. Dan uangnya itu banyak betul-betul berarti Pak Olo. Ya? Uangnya banyak berarti. Enggak juga, memaksakan diri. Oke, baik Pak. Goals-nya gitu. Tapi saya bersyukur aja. Ya. Sekarang untuk maintain berat badannya Pak Olo, boleh makan apa saja, kapan saja dengan cara main slim ini, mudah-mudahan jadi lebih hemat lagi. Ya. Nggak apa-apa kalau uangnya banyak, silahkan Pak Olo, itu keputusan Pak Olo. Uangnya pas-pasan. Nah, kalau saran saya nanti untuk turun sampai 70 kilo, targetnya Pak Olo tadi, praktekkan main slim, ada 5 magic rule, stop emotional eating, stop craving. Bisa jadi tadi berat badannya bertambah, tapi ternyata lingkar-lingkar nggak bertambah, bisa jadi massa otot. Itu malah justru bagus. Nah, makanya saran saya jangan terpaku ke kilogram dulu, Pak Olo. Fokusnya adalah pada gaya hidup dulu yang sehat. Apa itu gaya hidup yang sehat? Makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang, tidak terobsesi ke makanan, tidak craving, tidak emotional eating, punya motivasi bergerak yang baik. Nah, itu yang diharapkan dari mainstream ini, Pak Olo. Sehingga nanti kilogramnya pasti ngikutin, Pak Olo. Ideal. Ya. Ini yang kadang-kadang kalau suka sesuatu, suka berlebih itu saya kadang-kadang. Iya. Nah, itu yang melelahkan. Jadi itu yang harus saya ubah. Iya. Nah, itu yang seringkali melelahkan, hate and love relationship. Kadang terobsesi, kadang membenci, gitu. Dan itu yang akhirnya capek, chaos jadi. Karena pengennya kan kita sampai tua nanti atau seterusnya langsing permanen dan nggak usah mikirin lagi soal berat badan. Karena capek kalau tiap hari yang dipikirin berat badan kan capek. Urusan bapak kan banyak, urusan keluarga, pekerjaan, urusan yang lain. Kalau tiap hari yang dipikirin berat badan pasti lelah, capek. Sehingga sarannya 21 hari ini kita install kebiasaan kita di pikiran bawah sadar supaya nanti menjadi habit yang otomatis, autopilot gitu. Sehingga nggak usah mikirin lagi soal berat badan terus, capek pasti. Gitu ya Pak Olo ya? Ya, terima kasih ya Pak. Dan siap melangsing 21 hari ke depan ya? Bersama dengan Tike dan Pak Don yang lain. Harus. Yang lainnya. Iya. Ayo Pak Juli. Ya, Mbak Indah, silakan Mbak Indah. Saya ikut pertama kali itu zaman bukunya Mas Juli baru rilis. Itu masih zaman di FX. Oh, Hipnolangsing ya judulnya bukunya. Masih di situ ya. Itu saya ikut pertama kali dan memang itu pengalaman yang sangat buat saya tuh amazing lah ya. Saya nggak pernah buat saya waktu itu kayaknya langsing tuh kayaknya jauh banget lah, susah lah. Kayaknya tuh jauh far beyond my ability lah gitu. Dan ternyata setelah saya ikut Hipnolangsing saat itu, amazingly tanpa beban, tanpa tanpa ada paksaan dan kesulitan lah gitu. Saya ikutin prosesnya dan waktu itu saya ingat nggak boleh nimbang ya sama Mas Juli ya. Nggak boleh nimbang, saya nggak nimbang sampai awal-awal gitu, awal-awal berapa minggu, setelah sebulan kemudian saya baru nimbang dan itu turunnya banyak udah. Itu tanpa ada beban. Nah, setelah itu saya pernah ikut lagi yang sudah di Kemang, refresh untuk refresh. Nah, yang tadi Mas Juli cerita tuh yang hamil nggak naik banyak itu saya juga ngalamin. Saya hamil anak ketiga, jadi saya tuh hamil anak pertama, anak kedua itu naik berat badan tuh banyak banget lah, sampai badan saya tuh saya tinggi, gede, itu besar lah, jadi kayak giant lah mungkin. Nah setelah saya ikut Hipnolangsing, saya melangsing sampai orang juga cukup cepat, sampai ada yang kira saya pakai obat, pakai suntik atau apa, malah ada juga sempat saya sakit gitu, tapi kan karena saya fit jadi nggak kelihatan sakit juga gitu. Nah pas saya hamil anak ketiga itu naiknya
nggak banyak gitu sampai apa ya paling sekitar 8-9 kilo, dan setelah lahir itu cepat sekali balik ke normalnya gitu. Itu memang kalau buat saya ini sangat efektif sekali cara ini. Nah, kenapa sekarang saya ikut lagi refresh ketiga kalinya? Karena saya mengalami yang setelah PPKM terakhir ini, saya ada mindset saya yang terganggu gitu, yang kebanyakan orang ngomong makan biar imun. itu mengganggu di saya, itu agak ketanam di saya. Nah, ini saya mau ngebersihin itu lagi sebetulnya, ngeberesin lagi itu tuh, yang soalnya di mana-mana tuh coach ya, semenjak pandemi tuh orang banyak yang udah makan yang banyak, jangan diet, jangan apa, udah makan terus biar imun, padahal kan sebetulnya enggak ya, cuma karena sering orang banyak yang ngomong tuh kok kayak keikut gitu. Ya. Padahal justru sebaliknya ya Mbak Indah, karena banyak orang yang kena COVID atau yang sampai meninggal itu ternyata justru kalau surveinya mereka mengalami berat badan berlebih. Ya, obesitas ya, betul. Ya, artinya imun tubuhnya kalau kita makan berlebihan, kita gemuk, justru imun tubuh kita menurun. Jadi. Iya, betul ya. Dan itu faulty program kalau dalam Mindslim ya, Mbak Indah udah tahu. Ada program yang keliru dalam pikiran kita. Iya, betul. Supaya sehat, supaya kuat. Ya, harus dibersihin itu. Ya. Audio sugesti jangan lupa didengarkan ya, Mbak Indah. Oke, baik. Thank you. Terima kasih Mbak Indah. Yang lain? Belum kita tutup? Ada yang mau disampaikan? Karena ini challenge, teman-teman. Jadi, Anda berlomba menantang diri Anda sendiri, self-challenge. Jadi, artinya Anda mencoba untuk berkompetisi dengan diri Anda sendiri. Siap langsing ya? Kita tunggu nanti di Telegram diskusinya, dan saling support, saling mendukung. Keputusan Anda melangsing hari ini adalah jawaban untuk esok hari. Terima kasih. Saya Juli Trihartos. Salam untuk keluarga, happy weekend semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.